dijelasin Pak, ini alamatnya di mana? Jadi Catfish Auto Detail ini sendiri kita nyebut workshopnya garasi ya. Jadi ada 2 garasi. Ini garasi kita yang ketiga, tapi aslinya yang kedua. Satunya di Malang di Tasikmadu, Karangploso. Halo teman-teman, kembali lagi di Suka Review Channel. Kali ini kita membahasnya tetap otomotif, cuman kita ke detailing dan coating mobil ya. Kenalin nih yang punya Catfish. Oke, ya perkenalkan saya Muhammad Saad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman biasa manggil saya Momo. Kebetulan saya ownernya Catfish Auto Detail. Bisa dijelasin Pak, ini alamatnya di mana? Jadi Catfish Auto Detail ini sendiri kita nyebut workshopnya garasi ya. Jadi ada 2 garasi. Ini garasi kita yang ketiga, tapi aslinya yang kedua. Satunya di Malang di Tasikmadu, Karangploso. Yang ini garasi selatan di garasi Kepanjen. Kalau garasi selanjutnya nanti on progress, insya Allah mudah-mudahan ada 2 garasi 2024 ini. Insya Allah di Batu sama satu lagi di Wates itu sendiri ya, asal muasalnya Catfish Auto Detail. Siap, Mas. Semoga lancar Pak pembukaannya. Langsung aja ke pertanyaannya ya Pak. Tanya-tanya sekitar detailing ini ya. Boleh. Gimana sih Pak proses-proses awal detailing itu yang diterapkan di Catfish? Baik-baik. Jadi pertama kita jelaskan dulu. Ya. Auto detailing ini sebenarnya industri jasa gitu. Jasa perawatan kendaraan. Iya. Jadi hadirnya karena pertama demand permintaan masyarakat. Dalam arti kata banyak para car owner atau motor owner itu biasanya mereka hanya tahu make gitu. Iya. Tahu make saja. Kurang tahu ngerawatnya. Kalau ngerawat ya kadang-kadang males, makanya itu rezekinya dari Catfish itu. Iya. Nah, jadi kita tuh kalau diistilahkan itu kayak skincare otomotif ya. Iya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan di Catfish Auto Detail? Pertama ada 4 tahapan. Iya. Yang pengerjaan pertama itu tetap bagian eksterior, bodi, kemudian bagian interior. Interior itu mencakup semua bagian dalam ya, Iya. dari dashboard, setir, jok, semua itu bagian kabin-kabin bagian dalam. Kemudian apalagi ada engine, kemudian ada bagian yang kecil-kecil, contohnya kaca segala macam, termasuk kaki-kaki juga. Nah, jadi kita fokus concern ke bagian-bagian sana. Iya. Kenapa bagian-bagian itu? Karena pertama bagian yang tidak terawat. Iya. Nah kalau di engine sendiri, mesin ya kadang-kadang gini, karena mobil operasional terus setiap hari, ya debu-debu dari oli, dari debu pemakaian segala macam. Bahkan ada beberapa case itu konsumen itu di kabin kompartemen mesin itu kemasukan tikus. Oh iya, saya juga pernah itu. Ya, jadi kadang-kadang mereka nyimpen ada. Kalau misalkan kita di kasusnya di garasi selatan ya. Iya. Kalau case di garasi selatan kadang-kadang mereka gini, kadang garasi mobil gabung sama gudang tempat penyimpanan hasil kebun. Oh, hasil kebun. Oh iya. Contoh misalkan beras atau bagian kopi atau segala macam. Nah itu sering tikus. Jadi kompartemennya sering masukkan ke sana. Garasi kejadian di Malang Kota juga sama. Jadi kadang-kadang mobilnya tuh garasinya itu jadi satu tempat sama gudang. Nah, jadi akhirnya yaitu ada hewan-hewan masuk ke dalam, kadang ke interior juga, kadang ke engine juga. Kalau di interior sendiri banyak, ada kecoa juga gitu kecoa, kan. ya. Kecoa Paling sering pasti, kecoa, ya. paling sering. Karena ngapunten ada beberapa car user itu mereka itu kadang bawa mobil sambil makan atau segala macam. Sambil makan, sambil minum. Apalagi kalau bawa anak kecil. Ya, kalau bawa baby kayak gitu kan, anak-anak kecil udah pasti tuh makanannya jatuh.
paling nggak kecoa, kalau nggak semut gitu. Case-case-nya seperti itu. Tapi kalau Malang yang lagi ekstrim nih sekarang kan hujan ya. Biasanya tuh flood ya, kebanjiran kayak gitu. Itu udah pasti Mas. Kita udah ngerjain mobil banjir tuh udah berapa kali. Mungkin dia parkir di satu tempat, dibiarin gitu. Nggak tahu tuh kalau daerah tuh banjir gitu kan. Akhirnya tenggelam. Masuk, Iya. Nah tugas kita tuh beresin kayak gitu. Kalau dari 4 itu tadi sendiri Pak, menurut jenengan yang paling sulit dikerjakan itu yang bagian apa ya? Sebenarnya gini, kalau dibilang sulit semua tetap sulit ya, karena tingkat kepuasan konsumen itu macam-macam. Tapi biasanya memang paling sedikit ribet itu di interior. Karena ada beberapa interior itu yang kita harus bongkar gitu kan. Oh, dibongkar. Iya, Full bongkar berarti ya. Iya. Terus ada beberapa yang mungkin dia udah install ini Mas, sound system segala macam. Oh iya. Jadi ya luar biasa. Kadang ada Powernya. instalasi kabel yang kita harus subwoofer. hati-hati sekali gitu kan. Terus ada beberapa tipe kendaraan juga yang memang sangat ini sensitif. Jadi misalkan kita tidak tahu caranya atau misalkan kita ini dia akan muncul ini sensorik. Indikator di sensorik di dashboard gitu. Nah, biasanya itu mobil-mobil Eropa. Jadi kalau kita mau ngebongkar interiornya mobil-mobil Eropa yang sangat smart banget itu pertama kita wajib izin sama konsumen, terus kita akan checklist dulu kondisi sebelum dan sesudah kayak gitu. Nah, terus kemudian akan ada, maksudnya misalkan terjadi problem sedikit atau apapun itu, ya kita tetap garansi kayak gitu kan. Tapi konsumen juga wajib tahu kayak gitu. Bahwa biar sama-sama enak. Ya pastilah, terus karena kita jasa kan. Gitu. Jangan nanti sampai mobil udah masuknya ke kita bagus, keluar malah jadi problem gitu. Nggak solving dong berarti. Yang menjadi fokus utama dalam proses detailing interior mobil itu apa Pak? Tergantung problemnya. Gitu. Misalkan problemnya karena kebanjiran, ya sudah kita wajib mengembalikan kondisi sama seperti dia sebelum kena banjir. Kalau misalkan problemnya ngapunten, ada beberapa case dia bawa makanan gitu, kayak bawa soto, bawa rawon, bawa kari gitu, ketumpahan kayak gitu. Nah ini kan akhirnya mengendap tuh akhirnya malah jadi bau bangke kayak gitu Mas. Iya, bau. Karena makanan yang ini ya, istilahnya kan membusuk kayak gitu kan, nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi tergantung problemnya, maunya seperti apa. Kalau kebanjiran gitu langsung ngarat apa butuh waktu? Jadi gini, kalau kita kan punya SOP-nya kalau banjir tuh maksimum 3 hari. 3 hari dari kebanjirannya itu ya? Maksudnya jadi pengerjaannya. Iya. Jadi kita kalau dia sudah pengerjaan tuh wajib bongkar semua. Nanti dicek nih bagian-bagian. Kalau kebanjiran tuh biasanya nggak akan ini Mas. Misalkan dia baru kebanjiran hari ini, karat tuh nggak akan muncul. Rastinya itu rasti effect itu akan muncul sekitar seminggu. Atau misalkan dia didiamin aja tuh. Karena apa? Karena karpet mobil kan ada peredam. Iya, ada peredamnya. Nah, peredam ini yang sangat menyerap air gitu, jadi lembab. Nah, karena dia pelat ya, besi. Iya, pelat besi. Kalau udah kena air lama-lama ya pasti udah rasti banget, karat pasti udah. Nah, itu kalau misalkan memang sudah ada karatnya, maksudnya sebelum dia kena banjir berada, itu kita langsung protek sama anti karat. Seperti itu. Jadi nggak kita biarin aja gitu. Tapi walaupun belum udah kena banjir nih, belum kelihatan karatnya, langsung dikasih anti karat apa gimana? Ada beberapa case kita lihat juga. Tapi kalau mobil-mobil nggak harus banjir ya. Misalkan dia memang paketnya interior, kita bongkar, ternyata memang udah ada yang karat, ya kita protek sama anti karat. Udah pasti itu kayak gitu. Biar nggak ada efek selanjutnya. Iya. Gimana nih Pak, kalau merawat velg atau kaki-kaki kalau pas waktu detailing gitu kan itu bagian paling kotor ya kalau nggak salah ya? Oh iya. Ya kalau dari Catfish sendiri pertama yang pasti tetap cuci ya. Cuci, nanti kita ada chemicalnya sendiri untuk bagian kaki-kaki itu. Itu made Catfish sendiri, nanti cuci, kemudian aplikasi chemical. Cuci tetap jet steam ya karena tetap butuh tekanan yang tinggi, apalagi kerak-kerak. Kemudian ya tetap kalau dia wheel cleaning ya tetap dicopot Mas. Terus kalau misalkan dia mau paket anti karat bagian bawah-bawah ya bisa juga. Nanti kita lakukan proteksi anti karat seperti tergantung paketnya juga. Tergantung paket juga. Tapi ya tetap ya standarisasi awal ya pasti cuci lah. Catfish sendiri gimana nih Pak untuk menghasilkan mobil dengan kualitas tertinggi? Hasil coatingnya itu quality controlnya gimana? Oh baik, ya pertama kalau coating itu coating itu kan kita ada step-step. Stepnya sudah pasti kita akan ada paint correction step, nanti teman-teman lakukan di belakang. Jadi paint correction step ini nanti akan diawali dengan pertama nyuci, ada claying, nanti ada test panel juga. Tes panel ini buat apa? Biar tahu kondisi nih, kondisi mobil ini kita harus pakai metode apa kayak gitu. Terus istilahnya kayak dokter tuh diagnosa gitu kan. Nah,
Nah, jadi mau terapi apa nih mobil gitu. Habis dari sana baru setelah tahu oh kondisi realnya seperti ini, nah nanti baru dilaksanakan paint correction-nya. Paint correction itu biasanya kita sampai 3 step ya kayak gitu kan. Tetap cutting, polish, finish. Nah, setelah selesai baru nanti aplikasi coating dilaksanakan. Coating sendiri itu by Catfish Auto Detail ya. Saya tidak nyebut merek karena memang coatingnya by Catfish Auto Detail. Berapa layer? Kalau kita 3 layer. Jadi ada 3 layer. Nah, setelah pengaplikasian, kemudian nanti akan ada guarantee time. Nah, biasanya konsumen pertama kita tetap garansi yang longnya itu sekitar 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun long guarantee, kemudian after coating itu sekitar 10 hari atau 1 minggu. Nanti konsumen wajib balik lagi karena kita akan ngecek dalam arti kata kondisi coatingnya seperti apa. Karena begini, pertama coating itu bukan obat sakti ya. Nano keramik coating apapun itu ya. PPF coating atau apapun itu bukan obat sakti. Tergantung habit usernya sendiri. Misalkan kita ada pernah case satu dulu. Jadi dia mobil ini setelah dia dia ambil paket coating ke kita. Setelah dari sana, nah karena dia ini salah satu pengusaha bata, pengusaha bikin bata gitu, ya sudah. Jadi waktu itu sekitar 1 bulan, balik lagi ke kita. Kondisinya udah parah banget. Saya juga kaget kan. Kenapa nih saya bilang? Ternyata di dalamnya tuh tempat naruh bata mobilnya gitu. Tempat naruh bata mobilnya. Tempat naruh bata juga. Jadi coatingnya ya ngapunten useless juga. Karena pertama mobilnya ditaruh di tempat pabrikan, tempat pembuatan itu tidak ada proteksi apapun. Ya memang dibiarin aja. Mobil operasional kayak gitu. Nah, tapi tetap karena kita garansi, tetap kita kerjakan dan itu kita coating ulang. Di coating ulang. Dengan memberikan edukasi nih ke konsumen. Pak, begini. Akhirnya mereka, oh iya ya Mas Momo ya seperti itu ya. Saya salah berarti. Iya, makanya saya bilang apapun itu proteksinya, kalau jenengan sendiri tidak merawat ya tetap akan useless juga. Seperti itu. Harus dirawat walaupun udah di coating sekalipun ya. Ya ibarat gini lah, kamu udah masuk satu skincare yang terkenal gitu ya. Tiba-tiba ya udah kamu istilahnya kamu gak akan cuci muka, kamu biarin aja panas-panasan, mandi pun kamu enggak ya. Skincare-nya gak akan ngefek juga kayak gitu Mas. Jadi tetap harus dirawat lah. Paling enggak nyuci lah Mas Bayu. Cuci itu udah paling simpel banget. Makanya kita juga ada beberapa konsumen yang kita ini mereka tuh udah minta kita. Jadi kalau nyuci pun dia nggak mau sama orang lain. Jadi tetap mintanya ke langsung kita. Ke garasi. Enggak, kita yang ke rumahnya. Ke rumahnya. Kita ke rumahnya. Home service gitu. Ada beberapa konsumen yang kayak motornya kan, dia punya motor, mungkin ini mahal lah ya. R1200 GM itu kemana pun mintanya ke kita kayak gitu. Konsumen kita ya sudah tetap kita datang. Habis touring, habis apapun, pokoknya Catfish aja yang nyuci gitu kan. Nah, udah dipercaya lah. Ya mudah-mudahan seperti itu terus ya. Amanah terus. Gitu. Amanah terus. Apa aja sih Pak langkah-langkah penting sebelum menerapkan proses coating di mobil itu? Oh ya, kalau di Catfish sendiri sudah pasti ada beberapa step ya. Pasti cuci, termasuk claying tadi. Claying itu kita akan ngecek kondisi realnya seperti apa. Nanti dari claynya kan ketahuan gitu. Habis itu ya tetap ada polishing step. Polishing step itu namanya paint correction ya. Jadi ada beberapa step yang dilakukan. Seperti teman-teman lakukan ini kan. Kemudian penggunaan tool yang proper sama obat-obat yang proper. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Karena apa? Pertama, ini mobil konsumen. Pertama dia tuh udah pasti harganya tuh udah mahal. Rata-rata mobil ke Catfish itu ya pasti harga mobil kan mahal-mahal. Mahal-mahal sekarang. Terus kita juga sempat mengerjakan mobil-mobil yang unik-unik gitu. Dan ini mobil kesayangan nih. Jadi kalau tim dari kru Catfish sendiri nggak punya rasa sayang kayak gitu sama profesinya ya sudah nanti ya seperti yang lain. Jadi kerjanya berantakan. Makanya kita ada beberapa konsumen itu ya alhamdulillah ya dipercaya terus ya mintanya ke Catfish kayak gitu. Pokoknya setiap beli mobil tuh pasti mintanya ke kita. Jadi kita sudah mengerjakan puluhan gitu mobilnya. Bahkan motornya sendiri tuh puluhan gitu, berbagai macam variasi gitu. Kebanyakan mobil baru, mobil-mobil lama Pak? Oh enggak juga, kita tergantung demand ya, maksudnya permintaan konsumen. Kita pernah mengerjakan mobil baru ya sering, udah pasti ya. Mobil lama itu sering gitu, mobil yang lawas banget sering gitu. Yang paling unik pernah waktu itu ngerjain satu unit mobil perang ya, gas Jerman. Itu mobil itu kalau nggak salah itu buatan Uni Soviet. Jadi ada kolektor kayak gitu. Jadi minta kita kerjain. Waktu itu ceritanya dia itu datang ke kita, Mas, saya minta tolong. Ini saya ngapunten ya, saya tidak menjelekan teman-teman satu profesi. Jadi habis dari salah satu salon.
ceritanya, terus mobilnya kok seperti ini gitu. Kami pas buka kompartemen mesin sudah tahu ada yang salah di pengerjaan. Iya. Habis itu saya bilang ini ada yang salah nih karena dia menggunakan salah satu chemical yang harusnya tidak boleh di dalam mesin kayak Salah gitu. berarti. Jadi ya akhirnya ya seperti ini. Akhirnya kita treatment mobil itu, mungkin bisa dicek di postingannya Catfish ya. Iya. Case mobil Jerman. Akhirnya dia seneng, mobil itu dia seneng. Terusan ini. Jadi tiap dia beli mobil baru ke kita, dia beli Alphard, dia telepon kita. Kemudian dia baru beli mobil kemarin Ignis buat anaknya, dia telepon kita. Karena sudah seneng gitu, seneng banget. Kita ngerjain ekskavator udah, ekskavator pernah, genset pernah kalau awal-awal dulu. Apalagi yang unik-unik ya banyak. Motor lawas-lawas itu sudah banyak sekali. Ada DKW yang kita pernah kerjain. Ya, DKW. Juga. Kalau anak-anak 90-an lagi rame sekarang Ninja ya. Ninja 2 tak. Ya, itu sudah banyak sering. Terus ada apa ya? Honda SP sudah kita kerjakan juga. Motor-motor yang mahal-mahal juga banyak kayak gitu, bisa dicek. Ducati ya pernah. Ya, motor-motor Eropa itu udah. Berarti coating ini nggak berlaku cuman buat mobil sama motor aja Pak ya? Berarti kayak tadi katanya ekskavator, genset gitu. Oh iya, tapi kalau coating dia mungkin enggak ke ekskavator nggak pakai coating ya. Iya. Mungkin genset juga Detailing enggak. gitu. Tapi kemarin ada permintaan dia minta di coating gitu. Jadi gini, coating ini kan pelapis ya, Iya. proteksi. Materialnya silika gitu. Itu bisa diaplikasikan kemana aja. Bisa ke sepeda juga. Bahkan kemarin tuh ada request tuh minta ke jam, jadi Jam kaca tangan. jam tangan. Terus ada yang kitchen gitu kan. Kitchen set. Iya, dia bikin kitchennya pakai batu yang mahal ya. Oh ya. Nah, ini minta tolong Mas Umo dikerjakan ini ya, kita kerjain kayak gitu. Jadi sesuai request konsumen. konsumen. Tapi kalau sudah masuk di non kendaraan, Iya. coatingnya akan mengikuti kayak gitu. Jadi ada material coating yang memang digunakan untuk interior kayak gitu, seperti itu Mas Bayu. Jadi nggak melulu nanti disamakan. Disamakan ya. Dengan mobil ini coating mobil dipakai untuk Iya. jam, ya Nanti enggak juga. malah jadi jelek juga kan. Pasti ya tidak sesuai Beda, peruntukan iya. ya. Kalau konsumen kita unik-unik, jadi ya karena mungkin sudah terlalu dekat ya alhamdulillah ya. Kadang-kadang ya Percaya juga kan. percaya. Bahkan ada, kalau saya sempat diecast itu ya, karena saya hobi juga diecast gitu ya, diecast pernah gitu. Tapi karena ini ya bayar request aja, bro, coatingin diecastnya gitu ya, boleh bilang kayak gitu kan, asik-asik gitu Mas. Unik banget. Sampai diecast yang kecil Ada disuruh diecast. coating. Helm juga Ya, pernah. kalau helm masih. ada, pernah kita kerjain stilo ya, helm stilo. Stilo, Ya. Salah helm satu balap pembalap Malang, Mas Gunawan. Mas Gunawan itu kan Pembalap apa, Pak? Pembalap Malang, dia terkenal sekali kan. Balap mobil apa kayak Dia Spirit Rally dulu retro ya, dulu sempat kita mobil DX-nya itu di kita, sekarang sudah benar sprint rally gitu kan. So, dia mobil rally rata-rata kayak gitu. Tapi orangnya bener-bener ini ya, multi skill ya. pembalap bener-bener. Iya, motor-motor juga suka banget. Ada beberapa ya konsumen-konsumen seperti itu Mas. Jadi memang deket gitu ya. Iya.